Ngaji yuk, meniti jalan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali Abu Ayud dalam kajian tematik bersama Al-Ustadz Aunur Rafiq LC Hafidahullah. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak dan mengikuti. Donasi itu maknanya sumbangan yang diberikan. Kalau kita minta untuk diri kita tidak boleh. Kalau orang minta diri kita berarti dia besok dari kiamat akan terkelupas, yaitu kulit dan daging menjadi tengkoraknya saja. Di pengemis minta-minta yang dia yaitu tidak butuh padahal dia itu masih mampu kerja, itu yang tercela. Adapun pernah saya di Saudi tahun 81-80 oleh Majelis Dewan Dakwah Pusat Pak Nasir, saya dikasih surat, Pak Nasir kirim surat ke Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, kemudian kita dikasih rekomendasi oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, saksinya masih hidup dan Ustaz Abdul Wahid Al-Alawi sekarang berada di mana itu di Dewan Dakwah Pusat, dan juga Zubaidi itu kawan sekolah waktu di Saudi itu minta bantuan. Nah, kita bacakan surat dari Syekh Abdul Bas ini setelah sholat yaitu Jumat selama 2 tahun. Dan itu beliau ngasih rekomendasi, ya, yang ngasih rekomendasi kepada kita, dan kita baca tidak ada satu ulama dari khatib Jumat yang lain itu yang melarang. Bahkan Bapak hitung banyak kita kirimkan ke Dewan Dakwah selama 2 tahun lebih, dan itu saksi hidupnya masih ada. Tidak. Yang nomor 2, saya bacakan ulang hadis, ya ini karena sekarang timbul mengumpulkan donasi haram dengan dasar siapa yang minta-minta maka wajahnya akan yaitu hilang, itu untuk minta untuk pribadi. Sedangkan kita itu perlu ta'awun dengan saudara-saudara kita. Ada satu hadis yang hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Akhbarana Azhar bin Jamil qala haddatsana Khalid bin Al-Faris qala haddatsana Syu'bah qala wa dzakara 'Aun ibn Juhayfa qala sami'tu al-Mundhir ibn Jarir yuhaddisu an Abi, ini saya baca sanadnya dulu. Qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Kata sahabat kami ini pernah berada bersama Rasulullah SAW pada waktu siang hari. Faja'a qaumun 'uratun khufatun. Tiba-tiba datang kaum dari pegunungan Madinah itu, dia urat. Urat itu maknanya yaitu bajunya tidak layak dipakai. Khufatun tidak bersandar. Dan mereka itu datang untuk menuntut ilmu di masjid beliau. Mutaqallidi suyuh, mereka itu mengalurkan pedangnya sih. Orang dulu itu dia kalau pergi harus bawa pedang. Kalau ada musuh perang dengan pedang itu. Ada harimau, pedang itu. Jadi datang di tempat mudor yang pegunungan, turun ingin menuntut ilmu di masjidnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bajunya tidak layak dipakai, ya, karena kemiskinannya. Amatuhum min Mudar, umumnya mereka dari suku Mudar. Bal kulluhum min Mudar, bahkan semuanya itu dari suku Mudar. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berubah wajah beliau, menunjukkan kasih sayangnya ini. Gimana ini dari jauh-jauh datang, tidak layak pakai baju seperti ini, tidak membawa makanan untuk menuntut ilmu. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim min al-faqr
sakhati, berubah wajah beliau ini kasihan ketika melihat keadaan mereka dalam keadaan kelaparan. Fadakhala, masuk rumah, summa kharaja, keluar dari rumah, masuk rumah mencari makanan, tidak ada. Ditanya lagi kepada sini yang lain punya makanan, tidak ada. Fa'amara Bilalan fa'adzana, lalu beliau memerintah Bilal supaya adzan. Fa'aqama sholat, lalu ditegakkan sholat. Fa'shalla, kemudian sholat. Summa khotobah, kemudian berkhutbah. Bolehnya setelah sholat lalu kita tausiah 7 menit atau 10 menit, karena ini dilakukan oleh beliau. Kemudian bacakan ayat ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Beliau bacakan ayat ini. Surat apa itu? An-Nisa yang pertama. Ya ayyuhan nasu, manusia, dipanggil ya manusia karena suatu manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu pada Allah, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangan, itu makna takwa. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang mana Allah menjadikan kamu itu dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menjadikan dari jiwa satu ini yaitu istrinya, yaitu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dengan Nabi Adam dan Hawa ini menyebar sekian umat ini. Jadi bapak kita, ibu kita itu hanya satu. Bapak kita Nabi Adam, ibu kita Hawa, menyebar seluruh dunia. Kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang pertama. Dan nomor 2 dibaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya tambah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah Ta'ala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, perhatikan amal untuk besok hari. Maknanya kamu itu akan mati, mulai sekarang kamu harus siap-siap cari bekal. Jadi kita ini cari di dunia, cari bekal juga, cari bekal untuk dunia kita yang sementara 40, 50, 60 tahun, cari bekal untuk akhirat kita. Jangan sampai cari bekal dunia saja. Akhirat lebih banyak, karena kita di akhirat itu khalidina fiha. Nah, setelah beliau menyampaikan ayat ini, tasaddaqa rajulun min dinari, orang yang mengeluarkan bersedekah dengan dinarnya. Ini beliau yang membacakan. Jadi beliau sebelum meminta kepada para sahabatnya untuk membantu suku Mudhar yang miskin ini, membacakan ayat dulu. Fa inna khairal hadits kitabullah. Ya, kita juga kalau nyari sumbangan juga demikian. Cuma kalau zakat tidak perlu untuk bangunan. Zakat itu untuk 8 asnaf saja. Kalau ada orang minta zakat untuk bangunan, kita tidak dikasih. Tapi kalau dia zakat untuk dibagikan fakir miskin, bagus. Dan kalau kita lebih tahu fakir miskin lebih berat, kita bagikan sendiri boleh. Tasaddaqa rajulun, ada orang bersedekah min dinarihi, dinarnya emasnya, min dirhami, ada lagi dirham peraknya, min saubi, ada bajunya, ini baju. Sedang yang punya, yang kaya punya emas disedekahkan, yang punya perak disedekahkan, yang punya baju disedekahkan. Min sa'i burri, yang punya gandum 1 sok sedekah, banyak tuh. Jadi punya duit keluar, punya emas keluar, punya perak keluar, punya baju, ya, punya gandum. Wa min sa'i tamrihi, dan juga 1 sok kurmanya. Ya, masing-masing. Kan kita umur gitu, bisa beras, bisa jagung, bisa sapu, bisa gula. Hatta qala walau bisyikki tamratin, dia mengatakan
walaupun kamu hanya separuhnya kurma, separuhnya itu bukan satu utuh. Subhanallah. Ini donasi ini. Kata orang fakir miskin. Tapi kalau kita minta untuk diri kita tidak boleh. Ya. Kecuali kalau kita dalam keadaan betul-betul lapar. Contohnya apa? Saya potong dulu. Dia pernah menjumpai sahabat siang. Ketika siang beliau itu mengumpul istrinya siang hari. Datang kepada beliau, ya Rasulullah, asobtu kata. Saya mengumpul istri saya wahai Nabi siang hari. Karena godaan untuk siang angkat saat nafsu. Tapi nanti kalau lebaran hilang. Nah ini makanya kita ini harus siap, betul-betul harus siap ya. Jangan sampai kita tergoda dengan syahwat. Nah setelah itu kamu harus memerdekakan budak. Hai Nabi, saya tidak mampu memerdekakan budak seorang miskin. Kalau begitu kamu harus membayar yaitu siap 2 bulan berturut-turut 60 hari. Tidak mampu hai Nabi. Kalau begitu kamu harus membayar yaitu ngasih makan 60 fakir miskin. 60 itu dendanya. Apabila siang wajib lalu dia mengumpul istrinya, didenda minimalnya 60 kasih makan fakir miskin. Tidak mampu enak. Udah, beliau subhanallah mencarikan sumbangan. Dia mencarikan sumbangan. Dibawakan dia itu kanjeng 1 sak besar. Ini donasi ini beliau mencarikan. Ya. Ini donasi bukan diharamkan. Kita banyak saudara-saudara kita miskin. Nah setelah itu dibagikan, apa katanya beliau? Ini kamu bagikan kepada fakir miskin. Wahai Nabi, apakah saya bagikan kepada orang yang saya lebih miskin daripada mereka? Subhanallah. Apakah beras ini akan bagikan kepada orang sedangkan saya lebih miskin daripada mereka? Beliau senyum. Kalau begitu, ini niatnya untuk kamu. Beliau cari donasi sendiri itu. Jadi orang mengharapkan adanya donasi perlu baca hadis ini. Dan hadisnya riwayat Muslim. Baik, kita lanjutkan. Walau bisik kita membaca awal minal ansor bisurwatin katat kafuhu ta'jizu anha. Datang seorang sahabat Ansor membawa yaitu donasi ini, sumbang ini, sampai orang itu tidak mampu untuk membawanya. Balqad ajaza tidak mampu. Summa tataba'an nasu, kemudian diikuti oleh orang. Yang lain juga membawa beras, dia membawa kandung, membawa kurma. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'atin wa siyabin. Sehingga saya kata beliau melihat pundungan, ya pundungan dari makanan, pundungan pula dari baju-baju. Nah, hatta wa'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu, sehingga aku melihat wajah beliau berseri-seri senyum. Subhanallah. Nah, semua apa katanya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini sebab mulutnya hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang beri contoh sunnah yang baik di dalam Islam ini. Jadi contoh yang pertama hanya membawa kurma, lalu datang lagi membawa kandung, lalu datang lagi membawa beras, lalu membawa lagi kain. Yang pertama beri contoh, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa beri contoh baik dalam Islam ini, falahu ajruha, dia mendapatkan pahala. Ya. Wa ajru man amila biha duna ayam kusa min ujuri syai'un, dan akan mendapatkan pahala semisal orang yang meniru, yang mengamalkannya tanpa dikurangi pahala orang yang menirunya. Subhanallah. Ya. Dan juga dijelaskan bahwa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, sebab urutnya. Jadi dengan dasar hadis ini boleh. Bukankah beliau juga mengatakan
man bana masjidan kama khasiqutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membantu membangun masjid hanya seperti semisal sangkarnya burung, susunya burung, tersuburnya. Susunya itu, tempat telurnya apa namanya itu? Sarangnya. Itu bukan dari besi, bukan dari beton eser. Dari apa itu? Rumput. Padahal dijual berapa? Siapa yang berinfak di masjid semisal itu dapat pahala seperti membangun masjid. Dan masih banyak sekali. Rasulullah SAW sering mencarikan sumbangan terhadap yaitu sahabat-sahabatnya yang miskin. Ya, inilah dalil bantahan terhadap orang yang mengharapkan donasi. Tapi kalau donasi untuk dirinya tidak boleh. Cuma lihat tadi, kalau dia seorang miskin betul boleh minta. Ya, boleh minta, tetapi tidak boleh rakus. Ya, dan orang miskin ya dalam satu ayat yang lis-sa'ili wal mahrum. Nah, orang-orang ahli takwa itu maka dia memberikan hartanya wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Maka orang-orang yang masuk surga itu kalau dia punya duit disediakan untuk orang minta-minta. Lis-sa'ili. Nah, Lisah itu ada di Al-Quran. Bagaimana dibaca Al-Quran? Wal mahrum, dan orang yang dia miskin tapi tidak mau minta-minta, menjaga dirinya, perlu kita datangi. Ada orang minta, lisah ini wal mahrum. Bagaimana mau donasi hukumnya haram? Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Saya mau tanya ukuran membayar zakat, fidyah. Setiap hari itu berapa? Satu mud beras. Ya, jadi kalau satu mud itu kalau takkan di Saudi ada. Jadi kita ya tangan kita misalnya, nah itu satu. Atau kalau dalam mungkin 6 on atau 7 on. Kalau kita lebih boleh. Tadi masalah urusan yaitu harta. Jadi kita banyak kewajiban zakat itu mal itu berapa persen? 2,5. Kalau kita 10% boleh dibayar. Beda dengan sholat. Jadi orang itu kalau ada batas dengan saya akan mencari pahala ini 10% boleh, bahkan separuh boleh. Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah, sahabat Abu Bakar dibelah dan apa itu dihabiskan cuma untuk beliau. Sahabat Umar dibagi 2 karena kerabatnya banyak, separuh dikasihkan kepada beliau, separuhnya untuk kepentingan keluarga. Sahabat Bakar semuanya hartanya diserahkan untuk beliau. Jadi boleh lebih daripada yaitu 1 mud. Ya. Kalau kita memang tahu ya orang miskin juga, orang miskin itu kalau hari raya hanya dikasih 5 kilo tidak cukup untuk 1 minggu. Padahal miskin itu bisa bertahun-tahun. Mungkin dikasih 1 kintal atau lebih. Ya. Tapi kita melihat orang miskin yang ahli ibadah. Jadi kita jangan hanya sekedar memberikan sesuatu, tapi diupayakan pendidikan mereka, ibadah mereka. Dan kita ajak kumpul, ya. Dinasihat itu lebih dahulu. Kalau memang mereka ini biasanya boros, kita bisa menghemat. Nanti besok kurang lagi kita kasihkan. Kurang lagi kita kasihkan. Dan lebih bagus memang dengan beras, itu karena kebutuhan pokok. Kalau dikasih duit terkadang digunakan untuk kepentingan lain. Wallahu a'lam. Kemudian tidak boleh karena kita yaitu dilarang mengganggu jalan. Kita jalan wa'imah totil ada anit tori orang muslim. Kalau ada gangguan itu kita harus menyingkirkan. Bagaimana itu mengadakan walimah di bendung pakai taro itu tidak boleh, itu ajaran. Walaupun diizinkan oleh wali amr. Karena kita tidak boleh mengambil haknya orang secara umum.
Kalau orang itu dalam keadaan kematian diantarkan, dan orang meninggal dunia, yaitu tidak seperti orang yang mengadakan walimah lalu ta'aruf yang membelum jalan ya. Karena kita ini kalau ada duri di jalan kita suruh bersihkan. Dan kalau kita tahu ada jalan lubang-lubang, kalau itu di depan rumah kita, alangkah baiknya kalau kita bisa menimbul. Dari orang itu jalan cepat, ya. Nah, malam ya, kalau kelihatan bola itu kalau di depan kita, ambil semen 1 kilo atau pasir yang ketika malam hari dikasih tanda ini sedang diberkahi, bagus. Karena itu termasuk iman atau tidak ada. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh minta donasi sumbangan di pinggir jalan, walaupun itu masjid, karena itu menghalangi jalan. Itu lalu lintasnya orang. Bahkan suatu saat mungkin ada kecelakaan pula. Bahkan juga saya pernah pula dekat ini di Bendung, jalan tidak tahu. Sampai kesasar. Saya bilang, Pak ini tidak boleh. Ini jalan untuk umum. Saya mau, kalau diantarkan mau suruh ke kanan, kesasar dan sampai lagi. Nah ya kan, kalau begitu terus orangnya marah. Karena merasa tidak bisa juga doanya akan dikabulkan. Bukan kadang hadis, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dengan doanya orang didolimi. Karena Allah Ta'ala memberi peluang untuk terkabulkan doa kita. Nah, jadi kita jangan sampai menyuruh siapapun. Kalau kita nanti sudah kita sakit, dia jangan mengangkat. Kita hanya sudah kita sakit, ada yang meminta. Kita pun juga begitu dimakan. Bahkan saya sendiri kemarin saya videokan ini kebutuhan. Kita bukan minta kebutuhan kita, minta kebutuhan untuk maslahat mereka sendiri. Karena Allah Ta'ala berfirman, man 'amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya sendiri. Dan dasar itu tunasi boleh man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan jalan kebaikan, dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Cuma kita tidak boleh memaksa minta. Dikasih alhamdulillah, tidak mengapa. Dan kita ada disuruh menyampaikannya. Ya. Balighu anni wa rawaya, disuruh menyampaikannya. Disampaikan kita dapat rezeki alhamdulillah kalau kita harus bersabar. Dan kita wajib ta'awun. Ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau menolong dalam urusan kebaikan dan takwa. Ada saudara kita kecelakaan, dia miskin. Apa kita ridho biarkan saja? Kita tidak punya harta. Kita berusaha untuk menolong saja. Kita carikan donasi. Ya. Nah. Tapi Ustaz, justru seperti yang ditanyakan tadi, donasi yang dijaga, justru direkom oleh pimpinan pondok. Nah iya, jadi pimpinan pondok ini kan namanya pimpinan pondok kan tidak semuanya masuk. Ada kalanya salah, ada kalanya benar. Jadi yang jelas kita tidak boleh mengganggu bicara. Dan sudah bahaya. Itu kalau kecelakaan juga bahaya pula. Apabila terjadi pas tikungan yang lainnya atau dari jauh orang itu tidak tahu kan. Nah, kan beda, lalu tiba-tiba di depannya ada minta-minta. Atau mungkin pas orang itu mengambil uang terus ini berjalan cepat. Jadi walaupun itu didukung oleh pondok yang lainnya atau ketuanya atau takmir masjid, segala sesuatu yang bertentangan dengan din kita tidak boleh melanggarnya. Ada cara sudah masjid bisa juga kita membuat itu kamu membangun masjid ya sekian kali mau. Ya, masjid tidak harus mewah. Masjid di tempat itu untuk sholat. Bayangkan masjidnya Rasulullah SAW belum jadi sudah dipakri, itu sudah banyak orang sholat. Dan beliau juga mikul pasir, memindah kata pula ke sana kemari. Sekarang banyak masjid megah tapi yang ada anak kecil. Sudah 2 orang. Jadi yang 4. Kadang-kadang imam muadzin atau berapa yang ada yang biasa apa yang komat yang imam yang makmum 1 orang. Mimpi nih ya. Nah
maksudnya Masya Allah. Makanya di akhir zaman itu akan ada batin akan menjadi mereka yaftakhiruna, berbangga-bangga dan bangun masjid. Banyak masjidnya daripada orang yang masuk di masjid. Nah, ini kesalahan-kesalahan di antara saudara kita. Nah, tanya Ustaz, dalam konteks topik yang lain Ustaz, ini Ustaz, ada salah seorang ada pengajian bahwa bersiwak itu salah satu afdolnya sholat dan afdolnya ngaji. Termasuk Rasulullah juga sebelum Rasulullah meninggal itu juga bersiwak. iya. Betul, memang siwak itu maksudnya beliau. Laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak. Dan siwak kadang-kadang kita kalau kita masukkan kadang-kadang bilang. Jadi seandainya aku tidak memberatkan umatku, tentu aku akan memperintah mereka di siwak dan siwak. Dia mau sholat silakan dulu. Keluar dari rumah silakan dulu, masuk silakan dulu. Kan siwak itu pembersih. Cuma ini sunnah yang makruh, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kadang-kadang kita sudah punya, kok hilang gitu. Ya, jadi mau selamatkan yang lainnya. Nah, cuma ada ulama sunnah juga mengatakan bahwa orang itu bisa digantikan dengan lalu sikat gigi, tapi siwak tetap siwak. Kalau siwak itu bersih, karena obatnya dia bisa masuk ke dalam darah. Dan itu untuk membersihkan curian kotoran-kotoran bau-bau yang tidak enak. Itu bagus sekali. Tapi lipat yang ditinggalkan. Kita dikasih siwak mana itu besoknya sudah hilang, nggak tahu di sini. Untuk jatuh atau apa? Laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak. Bahkan katanya kalau minta oleh orang umroh, orang haji, oleh siwak saja kan. Oleh sajadah atau topi hampir banyak. Ya saya simak hampir juga banyak. Iya. Oleh siwak Mekah katanya. Sudah murah juga manfaatnya. Iya, kalau diamalkan, kalau tidak dipakai ya tidak ada pahalanya. Adalah kalau oleh baju yang lain kan mungkin dipakai. Ya tidak mengapa kalimat, tapi kalau membatasi hanya oleh sifat-sifat karena sifat itu murah gitu. Sesuatu promo sekian. Apalagi kalau bagi tempat yang agak jauh itu murah. Jadi ya tidak mengapa memakai nasi siwak, cuma ya yang dikasih hendaknya dibuat. Kalau tidak ya tidak ada faedahnya gitu. Ya. Nah yang penting ya memakai siwak itu memang sunnah yang beliau. Tadi beliau subhanahu mengatakan laula an asyqa, saya aku tidak memberatkan umatku subhanallah. Nah, mudah, tapi suatu saat kita terlupa bahwa siwak-siwaknya hilang. Ya padahal sudah sampai di bawah hilang lagi. Kadang-kadang masukkan ini jatuh. Tadi di mana-mana bukan berarti kita di mana-mana seperti rokok di siwak tidak. Jadi kita siwak jatuh waktu masuk rumah, waktu keluar rumah, waktu mau sholat, ya wudhu itu dia maka siwak itu bukan terus menerus. Wallah. Dan ikhwan insyaallah nanti jam berapa? Pada masa kita akan lanjutkan dan semoga perjumpaan kita ya Allah Ta'ala kita mendapatkan ridhonya dan mendapatkan pahala dan semoga kita ya Allah Ta'ala dimudahkan untuk puasa Ramadan. Wassalamualaikum wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai di sini sahabat. Semoga jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.